6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya kalau kita masih ada di tempat ini sampai dengan hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah. Tuhan masih senantiasa memberkati kita. Tuhan masih memberikan anugerah dan kemurahannya bagi kita. Terima kasih. Saat ini tiba kita untuk bersama-sama bersorak-sorai, membawa puji-pujian, membawa mazmur bagi Tuhan. Mari kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima anugerah-Mu pada hari ini. Kami siap menerima kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau bersatu hati, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dalam setiap pujian dan penyembahan kami ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Raja mulia
Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Karena Kau Allah yang memiliki kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama semua saudaraku. Kita katakan kepada Allah kita, hanya Kau milikku di bumi dan di surga, amin. Hanya Yesus yang menjadi milik kita di bumi dan di surga. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus, haleluya. Selamanya.
menjadi sumber kita, amin. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita, amin. Katakan, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Selamanya hidup kami percayakan kepada Engkau, Tuhanku, kekuatanku. Yeay! Tuhanlah, dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Yesus, Dia gunung batu yang keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Allah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu yang keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah beranjak dari hidup kami Tuhan. Cintamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Yes. Ku selalu bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan karena cintanya yang besar tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, kasih setia Tuhan tak pernah pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dari hati setiamu. Kasih setiamu pergi dariku, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai detik ini, itu karena kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami semua. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
kami melangkah sendiri. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus, Kau ada dalam diri kami. Kau ada bersama dengan kami. Kau yang memulihkan umat-Mu, Kau yang menyembuhkan umat-Mu, Kau yang menuntun setiap umat-Mu, Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau ada bersama dengan kami. Berbicara Kau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak, Tuhan. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau pandang baik di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami, Tuhan, untuk menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah, kita bisa menyembah Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hari Kamis ada doa bagi kota di Ngucang. Jadi Bapak Ibu boleh ikut kita berdoa. Memang doa ini dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia, saudara ya. Kebetulan untuk kota Tulungagung diminta di tempat kita, saudara ya. Jadi kita akan adakan sekitar jam 5 sore, saudara ya. Tapi kita akan jam 4 harus sudah siap-siap di sana. Kita akan berdoa bersama dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Kita berdoa buat kota Tulungagung untuk persiapan pilkada, saudara. Supaya pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Supaya pilkada ini Tuhan sendiri yang bekerja mengangkat pemimpin bagi kita. Karena itu kami mau ngajak seluruh jemaat yang bisa hadir. Kita berdoa bersama-sama. Tentu kita juga harus siapkan konsumsi, saudara. Bagi saudara yang ingin memberkati hamba-hamba Tuhan atau yang ingin menabur, boleh hubungin saudari Cicing. Cuman hari ini beliau nggak hadir karena dia ke Malang, saudara ya. Jadi saya minta dia mengkoordinir untuk konsumsinya. Nanti kita akan siapin snack kecil-kecilan waktu sebelum ibadah, sama waktu mereka pulang nanti kita siapinlah nasi kotak. Berapa jumlahnya saya masih menunggu daftar hadirnya, saudara ya. Jadi itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, seluruh jemaat habis ibadah diundang untuk syukuran pernikahan saudari Ari, saudara ya. Kita tahu bahwa hari ini beliau melaksanakan pemberkatan pernikahan sama resepsi pernikahan. Jadi semua kita boleh datang ke sana, saudara. Tempatnya itu barat dari Pasar Tamanan ya. Jadi barat Pasar Tamanan, ikutin aja terus itu. Nanti saudara akan lihat ada rame-rame di sana. Jadi habis ibadah, saudara jangan makan siang dulu, makan siang di sana aja, saudara ya. Kita bagaimanapun Mbak Ari pernah menjadi bagian dari gereja ini, bagaimanapun beliau pernah melayani di tempat ini. Kita mendoakan supaya Tuhan beri yang terbaik bagi dia. Karena itu mari semua jemaat untuk bisa mendukungnya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar dimulai dari Tuhan. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa dari Tuhan, maka ujung-ujungnya itu akan berantakan, saudara. Karena dialah permulaan segala sesuatu. Tuhanlah permulaan segala sesuatu. Karena itu apapun yang saudara ingin mulai, libatkan Tuhan. Tanya, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini waktunya Tuhan? Apakah ini caranya Tuhan? Kita perlu tanya, saudara.
Karena kalau tidak, kita akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Perhatikan, kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, iblis akan intervensi. Kalau saudara tidak mengizinkan Tuhan bekerja, maka iblis akan bekerja. Kita tahu Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, memberi mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. Makanya sebenarnya kenapa seringkali masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita menihilkan Tuhan, atau ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, disitulah iblis masuk, saudara. Itu yang sering menjadi jebakan di dalam orang Kristen yang mereka tidak sadari. Saudara ingat ketika Tuhan berbicara tentang ketika roh jahat sudah diusir saudara, tapi karena dilihat rumah itu kosong, dia akan datang dengan roh jahat yang 7 kali lebih jahat. Oleh karena itu, ketika kita sudah mulai ikut Tuhan, kita harus mulai belajar bagaimana melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kalau kita tidak libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, iblis akan intervensi. Dan kita tahu semua yang dari iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Dia curi kebenaran kita. Dia curi iman kita. Dia curi semua yang terbaik dari kita, kebahagiaan kita. Kreativitas kita. Dia bunuh semua potensi kita. Dia bunuh iman kita. Dan ujungnya dia akan binasakan kita. Jadi iblis itu tidak perlu menyuruh kita untuk berzina. Itu dari keinginan daging kita. Iblis itu tidak suruh kita untuk melakukan hal-hal yang kriminal. Itu dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kita. Tapi iblis cukup membuat kita masuk dalam zona nyaman, di mana kita merasa tidak perlu Tuhan. Karena ketika kita merasa tidak perlu Tuhan, disitulah iblis bisa intervensi. Dan dia akan kuasai kita. Makanya coba perhatikan, kapan saudara mulai mengalami masalah-masalah yang sulit, yang berat. Pasti ada keputusan yang saudara lakukan, di mana saat saudara membuat keputusan itu, saudara tidak melibatkan Tuhan. Akhirnya iblis bermain di situ. Jadi, makanya minggu lalu kita belajar dimulai dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar dipimpin oleh Tuhan. God guide us. Bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan? Kalau Tuhan sudah memulai, maka kita harus dipimpin oleh Tuhan. Ada banyak orang memulainya dengan baik, tapi mengakhirinya salah, saudara. Nggak sampai finishing well. Bobby Clinton dari Fuller Theological Seminary. Kebetulan waktu saya ngambil S2, beliau pernah menjadi salah satu dosen saya dari Amerika. Dia pernah membuat sebuah riset mengatakan seperti ini, saudara. Semua pemimpin di dunia, setelah dia riset, dia bilang, cuman 20% pemimpin itu yang sampai kepada finishing well. Finishing well artinya itu adalah mengakhiri hidupnya dengan benar. Benar di dalam pekerjaan, benar di dalam pelayanan, benar di dalam keluarga, bahagia, dan hidupnya produktif. Finishing well. Rata-rata pemimpin, 80% dia bilang gak sampai finishing well.
bisa jatuh ke dalam perzinahan, jatuh ke dalam cinta uang, jatuh ke dalam macam-macam lah. Tapi yang sampai finishing well, dalam risetnya dia katakan, cuman 20%. Satu saat Benny Hinn mengatakan gini, saya nggak tahu benar atau tidak, tapi ini kesaksian dia. Satu saat dia di bawah Tuhan meninggal, saudara. Sempat dia mengalami mati, terus dibawa Tuhan dia ke sorga. Tapi di sorga ditolak Tuhan dia. Disuruh dia pulang kembali ke bumi. Tapi dia bilang gini, cuman 20% orang Kristen yang masuk sorga. Itu Benny Hinn loh. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Cuman 20%. Kenapa? Mungkin mereka memulainya dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan waktu, mereka tidak mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya hidupnya dipimpin oleh iblis. Dipimpin. Masih Kristen, masih aktif di gereja, tapi hidupnya bukan lagi dipimpin oleh Tuhan. Apa tandanya orang dipimpin oleh iblis? Apa tandanya? Semua yang dia lakukan itu tidak lagi digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Motivasinya itu adalah bagaimana memuaskan keinginan dagingnya, melayani untuk dapat keuntungan, untuk dapat kehormatan, untuk mendapatkan pengakuan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ciri khas orang dipimpin oleh iblis. Semua yang dia lakukan itu digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apa tandanya orang itu dipimpin oleh Roh Kudus? So simple. Kalau saudara ingin tahu, apapun yang dia lakukan, itu semua digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu tandanya. Makanya Tuhan katakan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nanti selanjutnya di Yohanes Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Itu tandanya orang digerakkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan di situ, kepada kedua hukum inilah bergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Kepada apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi kalau ini tidak menggerakkan kita, kita perlu hati-hati. Kalau saudara melayani Tuhan, tapi ujungnya saudara kepahitan, ujungnya saudara kecewa, saudara perlu hati-hati. Berarti yang menggerakkan itu bukan kasih. Kalau saudara melakukan sesuatu, ujungnya saudara tersinggung, marah, iri hati, kecewa, kepahitan, berarti apa yang saudara lakukan itu bukan digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, tapi digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu tandanya orang itu dipimpin Roh Kudus atau dipimpin oleh iblis. Apakah banyak gereja dipimpin oleh iblis? Banyak. Banyak. Tandanya apa? Kita diajak mencari Tuhan untuk memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau saudara ada khotbah dengar kayak gini, ayo memberi supaya engkau kaya, supaya engkau berlimpah. Pertanyaannya kenapa harus kaya? Kenapa? Pasti ujung-ujungnya supaya kita bisa beli mobil mewah,
rumah mewah. Kenapa kita harus punya mobil mewah, rumah mewah? Supaya kita bisa memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu pasti dari kuasa kegelapan. Tapi kalau kita diajari ayo menabur. Supaya apa? Supaya orang diberkati. Supaya orang bisa mengalami kasih Tuhan. Biar lewat perbuatan baik kita ini, nama Tuhan dimuliakan. Orang bisa mengenal kasih Tuhan. Itu dari Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan pasti digerakkan oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu tandanya. Makanya kita perlu dipimpin, saudara. God guide us. Kita mau belajar bagaimana kita dipimpin oleh Tuhan. Kita baca Alkitab kita yuk. Yesaya 58 ayat 9 sampai 12. Yesaya 58 ayat 9 sampai 12. Saya baru ganti nih saudara, jadi masih penyesuaian. Saya akan bacakan. Pada waktu itu, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi membujuk-bujuk orang, menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Lihat, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Max Lucado, seorang hamba Tuhan, pernah berkata seperti ini. Iman bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kamu ingini. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar. Ada banyak orang punya konsep yang salah tentang iman. Mereka pikir kalau saya yakini ini, Tuhan akan mengubah rencananya dan mengikuti keinginan saya. Itu bukan iman. Makanya waktu saya mahasiswa saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang selalu berkata seperti ini. Kalau kamu lihat mobil, kamu tumpang tangan, klaim saja mobil itu. Dalam nama Yesus, satu saat mobil ini milikku. Saya mau kasih tahu, itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Iman itu bukan memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Tapi iman itu adalah mengubah sikap hati kita. Untuk kita percaya bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik bagi kita. Bukan terbaik menurut kita, tetapi terbaik menurut Tuhan. Makanya orang yang beriman itu bukan cuma sekedar mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan. Iman yang kecil adalah memindahkan gunung.
Alkitab katakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang besar adalah kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik sekalipun gunung tidak pindah. Itu iman yang benar. Iman yang benar, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sekalipun ekonomiku belum dipulihkan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik sekalipun sakit penyakitku belum sembuh. Itu iman yang besar. Iman yang kecil, gunung pindah. Tapi iman yang benar adalah hati kita yang berubah. Sekalipun keadaan belum berubah. Dan kita bisa tetap bersuka cita di tengah-tengah penderitaan. Kita tetap bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, hari-hari ini banyak pendeta yang model motivator. Yang seolah-olah dia bisa mengubah Tuhan. Doa, tujuan utama doa bukan mengubah Tuhan supaya mengikuti keinginan kita. Tujuan doa adalah mengubah kita supaya kita mengikuti keinginan Tuhan. Amin. Amin. Saya pikir kita harus masuk ke level ini. Kalau kita sudah masuk ke level ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan iman kita, saudara. Engkau tidak naik turun emosinya, imannya kayak yoyo, saudara. Wah, tidak kayak kapal selam, kadang muncul, kadang hilang, saudara. Kristen kapal selam, saudara. No. Bapak Ibu, kita mau lihat. Apa yang kita baca tadi dari kitab Yesaya 58. Apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa itu? Tadi Tuhan katakan, kalau kamu mencari aku akan mendengar. Aku akan memimpin, menuntun kamu. Tapi kalau kita lihat itu di endingnya, Tuhan janjikan bahwa dia akan berkenan ditemui saat kita temui dia. Dan dia akan menuntun, senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Tetapi itu ending dari janji Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan kitab Yesaya ini, apa yang terjadi? Saudara, saat itu umat Tuhan setiap hari mencari Tuhan. Sampai berpuasa. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar mereka. Saudara pernah mengalami masa-masa itu? Tuhan, aku udah ikut doa. Aku udah ibadah harian, aku udah pelayanan, aku udah lakukan semua. Tetapi kenapa Tuhan tidak dengar saya? Itu yang terjadi bagi umat Tuhan, khususnya suku Yehuda. Makanya di dalam Yesaya 58 ayat 3a dikatakan, mengapa kami berpuasa? Dan engkau tidak memperhatikan juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Ketika saya renungkan ini, saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kami puasa udah lama loh Tuhan. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 loh Tuhan. Sampai nangis-nangis loh kami Tuhan. Sampai waduh selek Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah tidak dengar? Gereja kami biasa-biasa saja. Kenapa Tuhan? Saudara pernah mengalami itu? Saudara sudah doa, tapi seolah-olah Tuhan gak peduli. Mengapa? Yesaya diutus Tuhan memberitahu suku Yehuda. Dan saat ini saya mewakili Yesaya menyampaikan kepada kita umat Tuhan. Amin. Kita mau menerima ini sebagai kebenaran bagi kita hari ini.
Amin. Kalau kita menerima ini, kebenaran ini sebagai kita, maka janji ini akan terjadi. Ketika engkau memanggil, Tuhan akan menjawab. Ketika engkau berteriak minta tolong, Ia akan menjawab kita. Kenapa? Kenapa kata Tuhan? Yesaya bilang gini, Nabi Yesaya dengan nyaring mengecam dosa umat Tuhan. Bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring. Pelanggaran dan kemunafikan umat Allah harus disingkapkan. Ternyata ketika mereka bilang, Tuhan kenapa? Yesaya datang dengan suara yang sangat nyaring. Dia tidak bilang gini, oh begini loh Pak. Kenapa ya doamu enggak? Bukan gitu saudara. Bukan gitu Yesaya bilang. Dengan lantang dia bilang, dengar suku Yehuda. Kenapa Tuhan tidak jawab doamu? Kenapa Tuhan biarkan kamu? Saya pikir butuh pendeta yang model-model gini saudara. Karena kalau pendetanya bilang, enggak, gini loh, kamu enggak dengar. Makanya Tuhan kirim Yesaya dengan lantang dan berani. Memang Yehuda mencari Allah setiap hari sampai berpuasa. Seakan-akan mereka ingin tahu jalannya Tuhan. Coba, kita kan sering berdoa Tuhan tunjukkan jalanmu kepadaku. Halo? Tetapi ketika Tuhan tunjukkan kita lakukan. Kelihatannya kita berkata Tuhan tuntun aku. Tetapi ketika Tuhan tuntun kita taat. Tuhan hanya bilang mengampuni. Seto Tuhan. Saudara. Mengapa? Seolah-olah mereka ingin tahu kehendak Tuhan. Namun pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa. Dan ketidakacuan terhadap perintah-perintahnya yang benar. Banyak kan orang Kristen model gini. Gereja sih gereja. Pelayanan sih pelayanan. Ikut doa, ikut doa. Ikut puasa, ikut puasa. Begitu Tuhan berbicara kepada firman. Tuhan. Belum waktunya Tuhan. Wah, Tuhan bilang, ya belum waktunya. Kalau saya ambil kau malam hari ini, kapan waktunya Tuhan bilang. Saya kemarin ada seorang ibu telepon saya nangis-nangis saudara. Hampir tiap hari dia telepon. Anaknya ini dulu kerja di Batam, di sebuah kapal. 1 bulan terakhir, anaknya ini kerja di pabrik kelapa sawit. Sorry, bukan di pabrik. Pabrik kelapa sawit. Bukan di perkebunan, di pabrik. Satu siang, mereka itu waktu istirahat semua karyawan. Orang ini anak muda ini umur 20-an, 23. Dia membersihkan tempat, ada putarannya itulah, putaran saya nggak terlalu ngerti itu. Dia bersihkan, kondisi mesin mati. Waktu dia bersihkan, masuk dia ke penggilingan itu, mesin tiba-tiba nyala saudara. Dia diseret, patah-patah semua tulangnya saudara. Dilihat di CCTV, tidak ditemukan siapa yang nyalakan. Cuman yang muncul di situ siapa yang mematikan mesin. Lebih kurang 1 minggu dirawat di rumah, sampai 1 minggu di rumah sakit, meninggal saudara. Cuman 1 bulan dia bekerja di situ. Mamanya tiap hari telepon saya, tolong doakan Pak Pendeta buat mujizat. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Secara lahiriah mereka beribadah kepada Tuhan. Kelihatannya senang memuji Tuhan. Dan seakan-akan rindu mengetahui jalan-jalannya. Tetapi pada saat yang sama mereka menyelesaikan diri dengan jalan dunia. Di gereja mereka begitu rohani. Sampai malaikat minder. Keluar dari gereja. Iblis, setan takut sama mereka. Karena apa? Karena mereka lebih kesetanan dari setan.
Bukankah ini gambaran kita? Katakan kiri kananmu, bro. Masih kayak gitu nggak bilang? Coba. Itu yang membuat kita menjerit, Tuhan tidak dengar. Makanya dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 2 dikatakan, berserulah kuat-kuat. Yesaya tidak disuruh ngomong dengan penuh hikmat ya Yesaya ya, dengan lembut, dengan kasih. Oh tidak. Tuhan tidak suruh Yesaya berkata, Yesaya tegur jemaatku, tegur umatku suku Yehuda, tapi ingat jangan sampai mereka tersinggung loh ya. Ngomongnya harus penuh kasih, penuh sabar, penuh hikmat, bijaksana dan baik hati. No. Sekarang kan model-model kayak gitu yang dicari jemaat tuh. Tuhan katakan, serukanlah kuat-kuat. Jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagai sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, saudara, mereka suka mencari Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak didengar? Karena mereka tetap hidup di dalam dosa. Satu sisi mereka mencari Tuhan, melayani Tuhan. Satu sisi mereka menikmati dosa. Satu sisi mereka melayani Tuhan, berdoa, berpuasa. Satu sisi mereka kompromi dengan cara dunia. Itulah membuat Tuhan memalingkan wajahnya. Saya pikir di akhir tahun ini saudara, sebelum kita memasuki tahun depan, kalau saudara dan saya ingin melihat tuntunan Tuhan, dengarkan firman ini hari ini saudara. Tentu kita nggak pingin hidup kita cuma gini-gini aja, betul? Kita pingin melihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Bagaimana agar Yehuda mengalami tuntunan Tuhan saudara? Saya temukan minimal ada 3. Yang pertama, kita harus saling mengasihi. Amin. Mengasihi saudara. Karena itulah tanda kalau kita anak Allah. Tanda kita anak Allah bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin baca Alkitab, itu cuman fasilitas. Bukan tujuan, itu cuman sarana. Makanya dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah. Mereka puasa tapi masih eker-ekeran saudara. Ada di sini yang model kayak gitu? Halo? Dan berkelahi serta memukul dengan tinju. Dengan tidak semena-mena. Saya sih nggak ninju dia kak. Tapi omongan saya merusak hidupnya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Saudara. Jangan anggap enteng ketika engkau ribut dengan orang lain. Jangan anggap enteng ketika engkau berselisih dengan orang lain. Itu serius di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika engkau ribut, ketika engkau berseteru dengan orang lain, engkau sedang memuaskan keinginan daging, keangkuhan hidupmu saudara. Dan itu semua digerakkan oleh iblis. Dan perhatikan, semua yang terjadi di dunia ini
Iblis selalu bekerja lewat apa? Perpecahan. Rumah tangga rusak, dipecah sama dia. Tujuannya apa sih? Supaya berantakan. Gereja dipecah sama dia. Bisnis dipecah sama dia. Bangsa dipecah sama dia. Iblis itu memecah belah, saudara. Tapi Yesus bilang, aku menyatukan. Dengan kasih, saudara. Mari kita belajar mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 bilang gini. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu nggak bisa satu orang, saudara. Harus saling. Kasih, kalau bertepuk sebelah tangan, lama-lama bisa nampar, saudara. Ya kan? Kalau bertepuk sebelah tangan harusnya kan kita bertepuk sama-sama, baru mantap ya. Tapi kalau kita gini kan, dia nggak kasih tangannya, pipinya yang kena, saudara. Kasih itu harus saling. Kita nggak bisa menuntut kamu dong harus mengasihi saya, kamu dong harus mengerti saya. Kenapa rumah tangga berantakan? Karena saling menuntut, bukan saling mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti siapa? Aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya bukan gini, saudara. Ya, aku sudah mengasihi, tapi kan aku manusia terbatas, punya kelemahan. No! Tuhan bilang, kamu harus mengasihi seperti saya mengasihi kamu. Saya tahu ini gak mudah, saudara. Saya kadang ya, saudara ya. Apalagi kalau sudah dimanfaatkan orang, saudara. Udah dimanfaatkan, yang manfaatkan gak tahu diri lagi. Aduh, kudu. Tapi Tuhan mengasihi saya harus mengasihi dia. Seperti Yesus mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Tuntutan Tuhan, bahkan sampai nyawa, saudara. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita hanya menjadi sahabatnya Tuhan kalau kita melakukan perintahnya. Apa perintahnya Tuhan? Mengasihi. Saya dulu punya sahabat, saudara. Waduh, sahabat saya ini, saya belum pernah menemukan kembali sahabat seperti dia. Dia sudah meninggal, saudara. Sahabat saya ini nggak bisa lihat saya susah. Nggak bisa lihat saya kekurangan. Gak bisa. Satu saat saya gak punya uang sama sekali, saudara. Dia tahu saya orangnya gengsian, saudara. Saya tidak akan mungkin mau minta-minta. Saya gengsinya tinggi sekali saat itu. Saya sudah sampai siang belum makan. Dan dia tahu saya belum makan, saudara. Apa yang dia lakukan? Pas saya jalan, saya dulu kalau ke kampus itu sering pakai jaket, saudara. Pas saya jalan gitu ya, tiba-tiba dari belakang dia peluk saya. Tapi tanpa sadar, dimasukkan uang 20.000 ke kantong saya. Terus dia kabur, saudara. Pas saya jalan, saya pikir, loh kok ada uang? Kurang ajar Nehemia, pikir saya. Sahabat itu, dia akan peduli sekalipun kita tidak minta tolong. Itu sahabat. Betul? Alkitab katakan kalau engkau mengasihi, engkau sahabatnya Tuhan. Kalau engkau sahabatnya Tuhan, engkau enggak usah minta. Tuhan tahu saat engkau butuh. Kenapa kita enggak mengalami mujizat Tuhan? Mungkin karena kita enggak mengasihi. Kita harus punya satu frekuensi dengan Tuhan. Frekuensinya Tuhan itu apa, saudara? Kasih. Frekuensinya iblis apa, saudara? Membenci. Membenci. Ribut, iri hati. Jadi bagaimana agar kita mengalami tuntunan Tuhan? Belajarlah saling mengasihi. Kemarin Bu Ida WA saya, Pak, kayaknya untuk Natal kali ini kita itu kok ini ya, Tuhan buka jalan itu luar biasa. Saya bilang karena kita mengasihi.
Perhatikan orang yang mengasihi, hidupnya itu lancar, saudara. Tapi kalau orang sukanya iri hati, membenci, dengki, udahlah, ruwet hidupnya, ruwet. Apalagi medit, saudara. Aduh, tambah ruwet. Tambah ruwet. Serius. Lihat orang-orang yang mengasihi, hidupnya itu luar biasa. Yang kedua, peduli kepada orang yang tertindas. Tuhan bilang gini, ketika mereka berkata, kami sudah berpuasa. Oh, Tuhan bilang, apakah itu puasa yang saya inginkan, kata Tuhan. Dengan engkau datang kepadaku nangis-nangis. Apakah itu yang aku inginkan? Tuhan bilang, bukan. Ketika engkau berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Dan mematahkan setiap kuk. Kita puasa. Bukan supaya kita bisa punya rumah. No. Kita puasa. Bukan supaya perusahaan kita dari 1 menjadi 2. No. Kita berpuasa. Bukan supaya hidup saya diberkati. No. Tapi tujuan berpuasa adalah supaya kita melepaskan belenggu kelaliman. Tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tidak ada lagi kuk yang membelenggu. Supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya. Mematahkan setiap kuk. Siapakah orang yang tertindas? Orang-orang di sekitar kita yang dibelenggu oleh dosa. Dan ditawan oleh kuasa kegelapan. Ketika engkau berpuasa. Berpuasalah untuk suamimu yang belum bertobat. Supaya kuk yang membelenggu suamimu itu dipatahkan oleh Tuhan. Berpuasalah buat anakmu yang terikat narkoba. Berpuasalah buat orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Harusnya itu tujuan kita. Makanya setiap kita doa, apa yang kita doakan dalam doa puasa kita? Supaya jemaat ini dilepaskan dari kuasa kegelapan. Supaya mereka mengerti apa kehendak Tuhan. Diberikan hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang setia kepada Tuhan. Ketika engkau hidup benar, taat, setia. Maka Yohanes 10 ayat 10 berlaku dalam hidupmu. Aku datang untuk memberi mereka hidup yang berkelimpahan. Kalau engkau benar, kau berkenan kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak pelihara. Saudara perhatikan ya. Saya selalu ingat dan gini saudara. Iblis itu berusaha masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ke dalam keluarga kita. Ke dalam pekerjaan kita. Ke dalam anak-anak kita. Bahkan terhadap diri kita. Harusnya kita minta supaya iblis ini, kuk yang dipasang oleh iblis ini dipatahkan, saudara. Saya setiap hari berdoa buat Tuhan. Kepada anak-anak saya, Tuhan, lindungi mereka dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Dari belenggu dosa. Patahkan segala kuk yang membelenggu mereka. Itu yang menghancurkan hidup kita. Jangan benci anakmu yang tidak bisa dikontrol. Jangan benci suamimu yang hidup gak benar. Ingatlah ada kuk yang membelenggu mereka. Jangan benci sesama jemaat yang mungkin mereka jatuh bangun dalam dosa. Mereka orang-orang yang perlu dikasihani. Karena ada kuk yang membelenggu mereka. Ada kuk kuasa kegelapan. Ada kuk dosa. Ada ilah zaman yang membutakan mereka. Jangan kepahitan kepada orang yang membuat engkau sakit hati. Kalau engkau kepahitan, kau masuk dalam perangkap itu, saudara. Masuk dalam perangkap itu. Makanya Tuhan panggil kita. Eklesia itu apa sih, saudara? Eklesia itu apa sih? Eklesia itu artinya ekskalio, dewan kota. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dikasih Tuhan otoritas untuk memenangkan kota itu, untuk melepaskan mereka dari belenggu itu.
Saya paling jengkel kalau ada orang tua bilang gini, saudara. Saya itu nggak bisa pelayanan, soalnya anakku rewel, soalnya anakku itu nggak pingin saya pelayanan. Hei, engkau masuk dalam perangkap kuasa kegelapan, harusnya engkau berdoa supaya iblis yang membelenggu dia, membuat dia rewel, itu kuk itu dipatahkan. Bukan engkau mengikuti dia. Engkau masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Orang-orang yang tertindas, orang-orang di sekitar kita yang dibelenggu oleh dosa, ditawan oleh kuasa kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Melayani dan mendoakan mereka. Orang menderita merupakan akibat dosa dan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dulu saya kalau jengkel sama orang saya marah, saudara, saya jengkel kalau gak suka. Sekarang Tuhan bilang, kamu gak boleh marah sama dia. Kamu tahu gak kenapa dia kayak gitu? Karena dia dibutakan oleh ijal zaman, dia dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Harusnya kau kasihan sama dia. Berdoa supaya dia lepas dari belenggu itu. Makanya Bu Ida bilang, Pak Fri ini sabar banget. Saya sudah selesai kemarahan itu. Sudah melihat dari apa? Belas kasihan. Nanti saudara kalau nonton dia film-film tentang Yesus. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia nggak marah ketika Yudas pingin menjual dia. Yesus tahu nggak kalau Yudas mau menjual dia? Tahu. Dia tahu nggak kalau Petrus mau mengkhianati dia? Dia nggak bilang, Petrus aku tahu otakmu. Kamu mau dia nggak bilang gitu, saudara. Yudas aku tahu apa di otakmu. Kamu mau jual aku kan? Bisa nggak Yesus bilang? Tapi dia nggak lakukan itu. Kadang-kadang kita kayak gitu kan? Kalau kita tahu anak kita punya rencana jahat, aku tahu di otakmu. Halo? Dulu saya kayak gitu, saudara. Tapi ketika mengerti kebenaran ini saya bilang, Tuhan, mampukan aku mengasihi dia. Dia orang yang perlu belas kasihan. Perlu dikasihani. Perlu dilepaskan dari belenggu itu. Makanya kalau saudara lihat ya, pelayanan saya hampir 6 tahun terakhir. Kalau dulu saya lihat ada jemaat main-main dengan dosa, kamu stop dulu pelayanan, bertobat dulu. Itu gaya saya dulu. Sekarang enggak, saudara. Kenapa? Saya tahu hatinya Yesus itu adalah pertobatan, bukan kebinasaan kita. Amin. Dia lebih menginginkan pertobatanmu daripada kebinasaanmu. Kalau kita kan pingin dia dihajar Tuhan sampai binasa kan? Ya toh? Ya toh? Ketika kita lihat orang main-main dengan dosa, Tuhan Yesus hajar sampai nggak berdaya supaya dia bertobat. Itu kan harapan kita kan? Itu dari iblis, saudara. Iblis untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang apa? Yang kuinginkan bukan kebinasaan umatku. Tapi apa? Pertobatan. Karena itu mari kita sama-sama melepaskan setiap belenggu yang membelenggu orang-orang di sekitar kita. Amin. Jangan kepahitan sama mereka. Jangan. Kalau engkau kepahitan, iblis menang. Karena engkau masuk dalam perangkapnya. Itu tujuannya. Makanya satu-satunya cara untuk menghadapi orang yang menjengkelkan apa? Mengasihi. Cara mengasihi apa? Ajak makan. Beres. Ajak makan, ajak ngobrol. Gimana keadaanmu? Beres. Tapi kalau bawa empet-empet di dalam rumah, kurang ajar dia. Tuhan, aku ini teraniaya Tuhan. Semakin kau berdoa, Tuhan aku teraniaya, semakin migrenmu tambah. Tuhan, aku teraniaya, semakin kolesterolmu naik. Tuhan bilang, lanjutkan. Aku suruh mengampuni, bukan laporan, kata Tuhan. Mengampuni itu keputusan. Mengampuni itu apa? Keputusan. Bukan laporan ke Tuhan. Lepaskanku. Yang ketiga, tidak egois. Halo? Perhatikan. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Berapa banyak kita? Kita rajin doa, rajin puasa, rajin pelayanan. Kita tahu ada orang, saudara dekat kita. Dia lagi kesusahan.
engkau tidak tergerak untuk menolong. Kami dulu waktu mahasiswa, itu terbiasa puasa gini saudara. Kalau kita puasa, misalnya puasa hari ini, berarti kita berhenti makan pagi sama siang. Oke? Kita baru makan malam. Jatah makan pagi dan siang ini, itu dikumpul, kasih ke orang miskin yang gak bisa makan. Itulah puasa yang benar. Jatahmu itu yang harusnya untukmu, itu kau kasih ke orang miskin. Kalau engkau lakukan itu, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Doamu pasti didengar Tuhan. Kalau kita puasanya beda saudara. Pagi gak makan, siang gak makan, makan malam. Wow, jatah pagi, siang, itu semua diganti ke malam. Memuaskan keinginan daging, keinginan mata. Itu bukan puasa, itu namanya diet. Saudara, kenapa saya suka menolong orang miskin? Ada banyak jatah-jatah saya yang saya ambil, saya kasih ke mereka. Jadi kalau saudara lihat kami diberkati Tuhan, ya saya lakukan itu. Saudara coba perhatikan ya. Dari bulan Juni, saldo kas gereja kita itu minus. Selalu saya tayangkan. Dari bulan Juni loh. Perpuluhan itu minus. Tapi saudara tahu sejak bulan Juni, pengeluaran kita untuk membantu orang miskin, itu gak main-main. Untuk Bu Sutipa udah berapa? Bukan 10 juta loh, lebih loh. Untuk Pak Setu berapa? Bangun rumahnya. Kita persiapan untuk bagi sembako. Di tengah-tengah saldo kas kita minus. Apakah kita kekurangan? Dan kenapa saya suka share ke grup? Kalau ada jemaat lain kirim ke rekening gereja kita kirim. Saudara supaya lihat. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan kirim orang lain yang akan menolong gereja kita. Mari kita belajar. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat kasih. Beberapa bulan terakhir ini gereja kita banyak ditopang oleh orang-orang yang bukan jemaat kita, saudara. Bisa tiba-tiba telepon saya curhat sampai hampir 2 jam. Ujung-ujungnya, Pak boleh minta nomor rekening. Yang saya kasih nomor rekening gereja. Curhat 2 jam, kirimnya berapa? Gotio, 5 juta. Aku bilang, ya tiap hari kayak gini maulah Tuhan. Saudara, gereja kita banyak ditopang oleh itu. Tetaplah mengasihi. Karena itu yang Tuhan mau, jangan egois. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar, kata Tuhan. Saya suka ngelihat kadang Daud kasih nasi bungkus. Saya nggak tahu itu uang dari mana. Mungkin uang pribadinya. Ke orang-orang yang ada di bawah jembatan. Kan dia buat di story-nya dia. Saya lihat itu saudara. Saya bilang itu pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Dampaknya apa? Hidup kita dipulihkan. Ada 3 yang harus kita lakukan. Ada 3 dampaknya saudara. Yang pertama dikatakan tadi, hidup kita dipulihkan. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar. Dan apa saudara? Apa? Lukamu pulih. Jadi saya tidak asal ngomong, kalau engkau kepahitan, ajak dia makan. Ketika engkau ajak dia makan, lukamu pulih. Ketika engkau terluka, berkati orang yang melukai engkau. Ketika engkau berkati dia, lukamu pulih. Tapi semakin engkau simpan itu, lukamu itu semakin jero sampai ke jantung. Akhirnya pasang ring. Bu Ida mulai mikir, ayo Pak Berinator terluka sama siapa? Saya bisa baca pikirannya Bu Ida.
Saya itu pasang ring karena kurang tidur, saudara. Dan kegemuan. Bukan terluka. Mungkin Bu Ida yang membuat saya terluka paling. Saudara, mari. Ketika engkau mengasihi, engkau sembuh. Ada satu, ini kisah nyata saudara. Salah satu orang kaya di Amerika, miliarder. Saya lupa namanya, tapi saya pernah baca kisah itu. Orang yang sangat kaya. Ada dua kisah nanti saya cerita. Yang pertama, dia ini diponis dokter kena sakit jantung. Dan dokter bilang, umurmu tinggal sekitar 6 bulan lagi. Kebetulan dia gak punya anak, saudara. Waduh, saya gak punya anak ini. Harta ini kemana pikir dia? Tiap hari dia keluar membantu orang-orang miskin. Hartanya dihabiskan bantu orang miskin. Ternyata ketika dia membantu orang miskin, dia lupa kalau dia sakit jantung. Setelah 5 tahun baru dia sadar. Loh, dulu kan dokter ponis saya tinggal 6 bulan. Loh kok ini kok udah 5 tahun kok saya masih hidup? Akhirnya ditulis saudara. Ternyata dia bilang gini saudara. Ketika saya memberkati orang lain, saya itu bahagia. Ketika saya bahagia, saya sembuh. Ketika saudara bahagia, itu hormon-hormon kita itu bisa berfungsi dengan normal. Dan saudara sembuh. Yang kedua seorang bapak. Dia pulang dari veteran perang, kena tembak saudara. Dia bilang, dokter umurmu tinggal sekian. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia berpikir untuk membantu orang-orang saudara. Orang-orang cacat, orang-orang lumpuh. Ternyata panjang umur saudara. Yang mau saya kasih tahu, jangan tunggu jantung, kanker, baru membantu orang saudara. Mari. Ketika engkau melihat orang lain bahagia, membahagiakan orang lain, engkau pun bahagia. Ketika engkau bahagia, engkau sehat panjang umur, saudara. Makanya banyak orang-orang kaya. Bill Gates coba lihat. Bill Gates itu kalau nggak salah 60% atau 70% itu hartanya dibagikan ke orang miskin, tidak kasih ke anaknya. Mari belajar mengasihi. Jangan egois. Orang egois itu orang yang paling menderita. Kenapa? Orang egois itu orang yang sudah kaya tapi merasa miskin. Iya. Makanya jangan heran saudara lihat banyak orang kaya ya. Gak punya waktu jalan-jalan. Padahal uangnya banyak. Makannya makan sumpil. Aduh. Loh, saya lihat dengan mata kepala saya. Setiap kita bilang, membantu pelayanan nih, waduh saat ini uangku nggak ada lagi seret katanya. Padahal depositonya masih puluhan miliar saudara. Ada yang di sini kayak gitu? Makanya orang kaya itu suka masuk surga itu gara-gara itu saudara. Sulit masuk surga. Orang kaya sulit masuk surga gara-gara itu. Tapi orang miskin juga banyak yang kayak gitu saudara. Hidup kita dipulihkan kalau kita melakukan yang 3 tadi. Yang kedua apa saudara? Tuhan menjawab saat kita minta tolong. Kalau orang lain minta tolong engkau jawab saudara. Engkau minta tolong Tuhan pasti jawab. Kalau engkau tidak peduli sama orang lain, engkau susah Tuhan tidak peduli. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menggunakan kuk kepada sesamamu, tidak menghakimi sesama, tidak lagi memfitnah sesama, tidak lagi menuding-nuding sesama. Mari kita stop itu saudara. Kita ini tidak lebih baik dari orang lain. Mungkin dosa kita juga lebih banyak, cuman gak ketahuan itu aja. Saya selalu bilang sama teman-teman di penjara, saya tidak lebih baik dari kalian. Bedanya kalian ketangkap, saya tidak ketangkap, itu aja saya bilang. Jadi janganlah menuding-nuding. Tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Hati-hati hoax saudara. Aduh, hati-hati gosip. Semakin digosok, semakin sip saudara.
Makanya selalu kalau istri saya cerita sama saya, kamu dapat info dari mana? Dari si A, abaikan. Kalau tidak dari orangnya langsung, buang, saya bilang. Itu bisa ditambah-tambahi. Kalau dapat dari A, B, A plus 1. Ke si C, A plus 2, plus 3. Wes gak karu-karuan saudara. Akhirnya jadilah apa saudara? Kerbau mati karena gosip. Pernah dengar cerita itu saudara? Sudah saya tidak ceritakan, cari nanti di internet bagaimana kisah kerbau mati karena gosip. Berapa banyak orang Kristen mati karena gosip. Kalau kerbau aja mati karena gosip, apalagi orang Kristen. Apalagi engkau menyerahkan kepada, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Perhatikan, saya ini lagi pingin bakpao nih. Saya lihat orang lapar, lagi pingin nih, saya kasih ke dia. Itu berkatnya luar biasa saudara. Serius, saya pernah alami itu. Ini dah saya lagi pingin nih. Saya tahu dia butuh, saya kasih. Wah itu Tuhan itu langsung bilang, malaikat sini loh, sini. Coba hitung berapa yang dia keluarkan. Kalikan 30, 50, 100 kali lipat. Saudara, Tuhan mau. Dan saya paling jengkel gini saudara, perhatikan. Ini pernah pengusaha lakukan ini. Dia punya produk makanan nih ya. Udah kadaluarsa dikasih ke gereja. Saya pingin lempar itu makanan ke mukanya saudara. Itu jahat. Kalau engkau tidak ingin memakan itu jangan kasih ke orang lain. Saya kalau ngasih sesuatu ke orang lain, saya lihat. Saya kasih ke orang itu apa karena saya memang ini sudah nggak layak dimakan atau karena sisa-sisa saya. Jahat kalau engkau lakukan itu. Belajarlah memberi yang terbaik kepada orang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan memberi yang terbaik dalam hidupmu. Makanya saya kalau lagi ngajak orang makan, saya nggak mau sampai orang makan itu mikir, waduh, nggak boleh banyak-banyak, ngempet saudara. Nggak niat itu namanya saudara ngajak orang makan sampai ngempet saudara. Pastikan dia puas. Lebih baik nggak usah ngajak. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kegelapan dari hidupmu itu hilang. Apa itu kegelapan? Ketakutan, kekecewaan, kepahitan, keraguan-raguan itu kegelapan saudara. Itu akan hilang saudara karena engkau mengasihi. Yang terakhir ini senang ini saudara. Tuhan menuntun dan memakai hidup kita. Perhatikan, ketika kita lakukan yang 3 tadi, apa tadi yang 3 itu saudara? Yang pertama mengasihi, mari belajar saling mengasihi. Makanya selalu saya bilang di jemaat ini, kalau engkau memang gak bisa menyekolahkan anakmu, kalau memang engkau tidak mampu, memang betul-betul engkau miskin, lapor, kita pasti sekolahkan. Tapi jangan sampai saudara, kita udah sekolahkan anakmu, tapi rokokmu 1 hari 20.000, itu kurang ajar. Gak boleh dong, betul-betul miskin. Kita pasti bantu. Kalau engkau gak bisa makan, kelaparan, kau datang ke rumahku, pasti makan. Rumah kami terbuka 24 jam. Saya sudah lakukan itu sejak saya menikah, saudara. Mari belajar saling mengasihi. Peduli kepada orang yang tertindas. Yang ketiga apa? Tidak egois. Katakan kiri kanan mau bro, udahlah stop lah egois itu bilang. Ayah, stop lah bilang. Mari belajar peduli lah bilang ya. Dampaknya hidup kita dipulihkan, Tuhan menjawab dan menolong saat kita minta tolong. Yang ketiga Tuhan menuntun. Dikatakan tadi yang kita baca tadi, Tuhan akan menuntun engkau kapan? Sekali-sekali, senantiasa. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan menuntun engkau. Alkitab katakan, Yusuf apa saja yang diperbuatnya berhasil karena Allah menyertai dia. Yang membuat Yusuf berhasil bukan karena dia ganteng, bukan karena dia pintar, tapi karena Allah menyertai dia senantiasa. Kalau engkau disertai Tuhan, gak mungkin hidupmu gak berhasil. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ketika orang mengalami krisis, engkau tetap bisa menikmati semua yang baik. Ketika terjadi COVID, kita tetap bisa membangun gedung, kita tetap bisa membantu orang lain. Kita tidak dipengaruhi masa kering, saudara.
dan akan memperbaharui kekuatanmu. Kita nggak lemas, memang sempat pasang ring, tapi bangkit lagi saudara, semangat lagi melayani saudara. Cuman sesaat saja saudara terkapar, tapi bangkit lagi, amin. Tuhan pulihkan kekuatanmu saudara. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan terus ada sumber kehidupanmu. Engkau tidak pernah macet, nggak sampai kredit macet saudara, nggak sampai bingung besok cicilanku gimana. Selalu ada sumber yang Tuhan kasih saudara. Dan kami alami itu. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Wow, kita akan dipakai Tuhan saudara. Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Apa yang orang lain gak bisa kerjakan, kau bisa kerjakan saudara. Wow, orang tanya gini sama saya, gimana ya kok sampai kamu bisa bangun gereja di dalam penjara? Itu rasanya mustahil, tapi bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kau akan melakukan perkara-perkara yang orang lain gak bisa lakukan saudara. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Lihat yang datang kepada kita orang-orang rusak saudara. Orang-orang yang terbuang. Pak Setu, Pak Jamaris, Pak siapa namanya Nur Salim. Orang-orang anggap ini udah rompok. Tapi kita suatu saat rindu mereka akan dipakai Tuhan. Amin. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak berdaya. Kita bangun mereka kembali. Kita bangkitkan mereka kembali. Sampai mereka dipakai oleh Tuhan. Jangan heran satu saat nanti saudara lihat pelacur-pelacur datang ke sini, orang-orang pang datang ke sini. Jangan, najis, jangan. Saudara nggak tahu kalau mereka dipakai Tuhan suatu saat, saudara. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mari saudara yang dikasih Tuhan. Doa puasa itu penting. Tapi tidak cukup sampai di situ. Buktikan bahwa kita ini ketika kita doa puasa kita menyatu dengan Tuhan. Jadi hatinya Tuhan itu ada dalam hatinya kita. Orang bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari. Dan saya percaya kalau ini kita komitmen melakukan ini saudara. Tahun 2025 itu tahun penuaian bagi kita. Amin. Tahun kemenangan bagi kita. Dan engkau akan melihat hidupmu itu akan produktif. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau engkau egois saja, aduh aku masih kayak gini kak, aku masih kayak gini. Selesai. Saya nampung orang saudara. Ini ada Yuli Christian. Saya pertama kali nampung orang. Saya belum punya jemaat, istri saya belum kerja. Belum kerja, saya belum punya jemaat, gak ada persekutuan, gak ada persembahan. Saya sudah nampung 2 orang di rumah saya yang bernama Freddy dan Lia. Itu anak pertama yang kami tampung. Walaupun ya gak tertata juga. Yang kedua mantan nabi yang namanya Edo, saya tampung. Yang ketiga yang saya tampung itu lesbian, saya tampung. Saya kasih makan mereka. Tapi saya lihat ketika saya lakukan itu, Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Tidak pernah sekalipun kami kekurangan. Tidak pernah. Mari belajar peduli sama orang lain. Buktikan kalau engkau dekat sama Tuhan. Lewat apa orang lain bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri yuk. Sepertimu Yesus. Bagikan bejana dari awal. Mari saudara, ketika kita puasa, harusnya kita semakin seperti Yesus. Menyatu dengan Dia dan orang lain bisa rasakan itu. Bukan semakin terlihat sok rohani, menghakimi, semakin jauh jarak kita dari orang miskin, bukan. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tapi untuk mengasihi. Bercanda, siap dibentuk.
Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan ini sudah benar. Kita datang berpuasa, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ayo nak, satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Belajarlah mengasihi. Belajarlah tidak egois. Belajarlah mengampuni. Belajarlah peduli. Berhentilah menghakimi. Maka ketika engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Ketika engkau berteriak minta tolong, aku akan menolong. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Khususnya apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketika ada banyak orang melakukan hal-hal yang kita tidak suka, bisa jadi dia pun sedang terbelenggu kuasa kegelapan. Harusnya ketika kita melihat orang berdosa, kita tidak menghakimi, tapi kita berbelas kasihan meminta anugerah Tuhan bagi mereka. Dan kita mengasihi mereka. Maka saudara dan saya berkata, Tuhan, aku mau seperti Yesus. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya rencanakan, apapun yang saya pikirkan, biar semuanya itu digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bukan digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ketika kita digerakkan oleh kasih Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan senantiasa menuntun kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau Dia yang menyertai kita, tidak mungkin Dia biarkan kita. Tidak akan mungkin. Dia akan kasih yang terbaik bagi kita. Maka saudara berkata, Tuhan, aku mau mengasihi engkau, mengasihi sesama. Kalau saudara dan saya mau sama-sama dengan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita letakkan tangan di dada, kita mohon belas kasihan Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ampuni kami.
Kalau kami seringkali dipakai oleh iblis untuk menghakimi orang lain. Kami seringkali dipakai oleh iblis untuk menunjuk-nunjuk, memfitnah. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau seperti Yesus mengasihi Bapa, mengasihi sesama kami. Tolong kami, biar kasih-Mu itu yang memenuhi kami. Supaya kami bisa mengasihi, supaya kami bisa melihat kelemahan orang lain dari sudut pandangnya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Kami mau belajar Tuhan, kami sadar. Kadang kami gak ngerti, kadang kami gagal. Tapi kami tahu anugerah-Mu lebih besar dari kelemahan kami. Anugerah-Mu lebih besar dari segala kegagalan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Pulihkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Sembuhkan luka batin mereka. Sembuhkan kepahitan mereka. Sembuhkan kekecewaan mereka. Sembuhkan trauma mereka. Sembuhkan ketakutan mereka. Sembuhkan Tuhan. Pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku Gunung Agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu, Gunung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Kami ada di kota ini karena Tuhan ingin kami melepaskan setiap kuk, setiap belenggu yang ada di kota ini Tuhan. Karena itu kami berdoa umat-Mu bersepakat. Pulihkan kota ini, pulihkan penduduk kota ini. Celikkan mata rohani mereka. Singkapkan selubung yang membutakan mata rohani mereka. Biar mereka melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Segala kuk yang membelenggu mereka, kuk dari kuasa kegelapan, kuk dosa dipatahkan dalam nama Yesus. Kuk agamawi dipatahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, kami percaya revival is coming. Kebangunan rohani pasti terjadi di kota ini. Dan kami akan menjadi saksi sejarah sebagai kebangunan rohani. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani di kota ini. Berkati kota ini. Berkati kota Tulungagung. Berkati pemerintahan Tulungagung. Semua orang-orang yang Tuhan percayakan Tuhan mengelola kota ini. Mulai eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi mereka. Kami berdoa, kami mendukung mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati, beri mereka hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Biar semua yang mereka rencanakan, yang mereka lakukan untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas kota ini digagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka menjadi alat-Mu, lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat rencana pilkada Tuhan. Kami percaya Engkau sudah tahu siapa pemimpin yang terbaik bagi kota ini. Kami berdoa biar Engkau yang mengontrol semua pilkada ini, keamanannya, ketertibannya. Berkati KPU, Bawaslu, TNI, Polri, KPPS, semua yang terlibat Tuhan. Tuhan yang memberkati. Biar muncul pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi kota ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, berkati ekonomi kota ini Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan buat berhasil.
Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman-Mu yang merusak moral kota ini gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, semua Tuhan berkati dan mereka bisa jadi berkat atas kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biar lewat gereja-Mu nama-Mu dimuliakan. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, hanya penyertaan-Mu, hanya tuntunan-Mu yang kami butuhkan. Dan kami percaya kalau Engkau menyertai kami, kemanapun kami melangkah, kami tidak perlu takut. Biar Engkau yang menyertai umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Lindungi umat-Mu dari tipu daya iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berikan kami hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang setia kepada Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami, seluruh umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Sepanjang minggu ini hidup di dalam perkenanan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu itu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Bukakan peluang-peluang baru, berikan hikmat, ide, kreativitas. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Apapun masalah mereka, buka jalan bagi mereka. Bahkan Kau pakai umat-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan menemukan pasangan hidup yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Bagi mereka yang sudah waktunya menikah Tuhan. Pertemukan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Beserta semua keluarga besarnya. Lindungi dari panah api si jahat. Tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit. Dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu. Semua keluarga besarnya, jamah mereka, pulihkan mereka. Roh Kudus pulihkan. Lepaskan mereka dari kuasa kegelapan. Pak, mereka mengalami kasih Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka dimanapun berada. Sepanjang minggu ini buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata di sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri. Kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Jangan takut, jangan gentar, karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat tidak akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami